Soal berikutnya, proklamasi bagi bangsa Indonesia memiliki banyak makna. Salah satu adalah dalam aspek sosiologi yang berarti, oke, maka kalau kita cerita proklamasi, sebenarnya proklamasi ini dijadikan sebagai jembatan emas bangsa Indonesia, di mana makna proklamasi ada di dalam berbagai aspek. Yang pertama, ada di dalam aspek hukum, yang artinya bahwa dengan adanya proklamasi, dihapuslah hukum kolonialisme dan mulai dibentuklah hukum nasional. Yang kedua ada di dalam aspek sosiologis. Kalau di dalam sosiologi dikatakan dengan adanya proklamasi, dulu kita menjadi negara yang dijajah. Setelah proklamasi kita menjadi negara yang merdeka. Yang ketiga ada di dalam aspek kultur. Kalau di dalam aspek kultur dikatakan dengan adanya proklamasi, Indonesia menjadi negara yang beradab. Maka di soal yang ditanya ini di aspek sosiologis. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah dijajah jadi merdeka. Maka ada yang C. Mengubah bangsa yang dulu dijajah sekarang jadi merdeka. Soal berikutnya, semboyan yang digalakan oleh Bung Tomo dalam peristiwa Surabaya untuk membakar semangat pejuang dikenal dengan. Jadi kalau dikatakan peristiwa Surabaya, arek-arek Surabaya, ini terjadi setelah kita proklamasi di mana sekutu dan nica Belanda datang lagi untuk menguasai kita. Peristiwa Surabaya ini puncaknya ada di tanggal 10 November 45. Pada masa itu, awal kali ada peristiwa Surabaya ini karena satu insiden yang dikenal sebagai insiden Hotel Yamato. Waktu adanya maklumat 31 Agustus 45 tentang bahwa di seluruh wilayah Indonesia harus dikibarkan bendera merah putih. Tapi ternyata di Hotel Yamato dikibarkan bendera triwarna, merah, putih, biru. Marahlah masyarakat Surabaya. Maka pada masa itu, satu tokoh yang mengobarkan semangat adalah Bung Tomo dengan slogan dia, yaitu merdeka atau mati. Maka jawaban soalnya ada yang mana nih? Yang bola. Lanjut lagi soal berikutnya. Kesetaraan. Jadi soal kali ini yang kita bahas adalah kesetaraan. Kesetaraan dalam bidang sosial kemasyarakatan penting diwujudkan karena dapat mencegah konflik. Tindakan yang menunjukkan bentuk kesetaraan dalam bidang sosial adalah, jadi yang dia bilang kesetaraannya dalam bidang sosial. Kita cek yang A, Satrio, Ilham, Bayu mengerjakan tugas kantor bersama. Mereka membagi tugas dengan adil, pembagian membuat hasil kerja lebih cepat, hasil kerja mereka. Oke, jadi di sini ada kata mereka adil, lebih cepat, mereka puas dengan hasil kerja. Kita cek lagi, ini baik ya. B, sudah 2 periode Bu Ambar menjabat sebagai Kepala Daerah Kabupaten X. Masyarakat berharap Bu Ambar bisa menjabat lagi, akan tetapi peraturan berkata lain, Bu Ambar hanya bisa menjabat 2 periode. Masyarakat kecewa dan memberikan uji materi ke MK. Apakah ini bentuk kesetaraan? Enggak ya. C, Maria Rio Alusia berjalan ke tempat ibadah, mereka menyusuri pertokoan. Selama perjalanan mereka berbincang tentang kegiatan tempat kerja. Maria begitu antusias menceritakan pegawai baru di kantornya bernama Siska. Maka ini gak ada kesetaraan ya, salah. D, Rika dan Dido merupakan calon ketua biro kepegawaian. Hari ini mereka menyampaikan visi misi. Rika bilang visinya jujur, peduli, berkarakter. Dido menyatakan visi cerdas, peduli, dan religius. Setelah itu dilakukan pemungutan. Ini berarti malah bukan kesetaraan, persaingan. E, Adit dan Jojo sahabat sejak TK, namun ada hal yang membuat mereka terlibat konflik. Udah jelas lah ada kata konflik gak setara. Maka jawaban soal ini adalah yang ayam.
Karena mereka membagi tugas dengan adil, membuat selesainya itu lebih cepat dan puas dengan hasil kerja. Aman ya?